Belakangan ini, kita dikejutkan dengan beredarnya video-video di media sosial yang memberitakan kasus-kasus gagal ginjal dan diabetes mellitus di kalangan anak-anak, remaja, dan pemuda di Indonesia. Bahkan, data terbaru yang kami dapatkan dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau yang disebut KPAI, Pulau Jawa adalah daerah yang mengalami peningkatan kasus diabetes pada anak-anak terbanyak di Indonesia. Lalu, bagaimana peran dan upaya dari pemerintah dan Lembaga Perlindungan Anak serta Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia? Berikut liputannya. Kini ku sadar sekup-sekup. Bersih kali ini. Dijibet gue dengernya. Lucu, cok. Aus gue. Aduh. Ada ini. Dia nggak kerasa kan, efeknya tuh baru kerasa umur 40, tiba-tiba cuci darah. Dan ini beneran, ini ngomong bukan aku, ini dokter spesialis penyakit dalam subginjal, kemarin dokter Diksa, itu bisa dicek Twitter dan medsosnya. Dia mengatakan ada tren hemodialisa atau cuci darah itu ke usia 25-35. Dan riwayatnya mereka tuh minum minuman manis yang dalam botol. Minuman pemanis itu gulanya tuh bisa 20 graman bro. Buset. Iya, itu yang menyebabkan sebenarnya anak muda di usia 20 tahunan kan minum itu, dia nggak kerasa kan. 40 gram gulanya. Bang, Oi, timbangan di mana ya? timbangan buat apa? Timbangan. Oh, timbangan digital? Iya. Sono. Penasaran gua. Masa sih? Buset, banyak banget. Lu lagi ngapain sih, Dit? Dari tadi mondar-mandir. Lu lihat tadi yang gue minum, gulanya sebanyak gini. Ih, gila, lu hampir minum setengahnya gelas tuh. Seperempat gelas, cuy. Nah, gue bilang diabetes. Gila. Lu lihat tadi gimana nggak kasus diabetes sama gagal ginjal nggak meningkat? Bener gak? Bener sih, tapi kan sebenarnya tuh tergantung kitanya lah. Harusnya tuh ada peran orang tua yang ngawasin, harus memilih makanan dan minuman. Apalagi kan sekarang tuh minuman-minuman tuh kandungan gulanya tinggi-tinggi. Ya nggak semudah itu juga sih. Ya namanya anak-anak kan ya, senengnya kan yang manis-manis. Ya mau kadang-kadang dilarang sama orang tuanya, atau pas lagi di rumah diem-diem, bisa aja. Bener gak sih bang? Nah, kalau menurut abang gimana? Soalnya kan ini kasusnya udah lumayan juga ya, diabetes, terus gagal ginjal tuh di kalangan remaja sama anak muda tuh tinggi ya. Nah kan di sini tuh kita sebagai anak muda tuh gimana gitu, masa depan anak muda kalau sekarang memang kita menghadapi penyakit yang serius bang. Nah iya sih bang, gini, apalagi wakil rakyatnya juga kan, yang gue perhatiin nih bang, belum banyak bicara upaya buat ngatasin permasalahan diabetes ini. Ya gimana mau perhatiin urusan rakyat, orang pada asik main judi online. Serius bang? Loh, itu kan di depan DPR ketua PPATK ngomong langsung. Wah, kacau ya. Iya. Terus gimana bang kalau misalkan kondisinya udah kayak gini? Ya emang sebenarnya kita harus juga memperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi sebenarnya gitu kan. Cuma ya memang kalau dibanding makanan, minuman itu memang lebih banyak kandungan gulanya gitu. Nah itulah yang sebenarnya harus lebih menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga pola hidup kita masing-masing gitu kan. Nah cuma memang kan sebenarnya negara juga bukan berarti terus kemudian lepas tangan gitu. Karena di konstitusi sendiri memang sudah ada amanat tuh, pembentukan pemerintahan itu salah satunya itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Artinya pemerintahan itu dibentuk
tujuannya untuk memberikan perlindungan. Iya. Nah, dalam konteks ini seharusnya pemerintah itu bisa mengambil peran lebih jauh. Ya. Baik itu mengatur, lalu kemudian bahkan sampai mewajibkan. Kalau nggak salah kan di dalam kemasan tadi, Ya. itu kan memang sudah bagian dari syarat pemerintah ya, Iya. untuk melampirkan label kandungan-kandungan Iya. yang ada di minuman itu. Nah, tapi masalahnya ini kan kondisinya sudah kondisi darurat nih, kondisi Iya. genting. Kalau kemudian hanya dipampang seperti itu, belum tentu kesadaran masyarakat itu akan aware sampai ke situ. Kalau menurut gua sih seharusnya itu bahkan pemerintah lebih jauh lagi mengatur, misalkan mewajibkan batas maksimal, mewajibkan batas maksimal kandungan gula yang bisa diedarkan ke publik untuk dikonsumsi itu berapa. Misalnya tidak boleh lebih dari 10 gram atau tidak boleh lebih bahkan dari 5 gram. Gitu. Kenapa harus mengatur? Karena memang kondisinya sudah gawat ini kan. Kalau nggak salah 70% peningkatan penyakit-penyakit diabetes, gagal ginjal itu di kalangan anak-anak remaja loh. Bukan orang tua lagi sekarang. Gitu. Jadi memang di sini peran negara memang harus tegas untuk itu, mengambil peran itu. Tapi mungkin memang lebih enak sih bisa langsung nanya ke BPOM, karena memang kalau nggak salah perwakilan pemerintah untuk mengawasi makanan dan minuman itu memang Badan Pengawasan Obat dan Makanan gitu. Ya memang terkesan seperti berlebihan, tapi kan masalahnya kondisi remaja dan anak muda Indonesia saat ini kan sedang dalam ancaman, gitu kan. Bahkan ini kan penyakit yang mengancam nyawa kan. Jadi memang pemerintah memang penanganan harus ekstra. Jadi bukan hanya sekedar melakukan sosialisasi bahaya penyakit itu ke sekolah-sekolah, kampus-kampus atau bahkan ke desa-desa, tapi juga harus memberikan aturan, membatasi gitu. Jadi minuman-minuman kemasan yang memang itu mengkhawatirkan itu harus diatur. Kira-kira dibatasi berapa sih batas minimal amannya kandungan gula dalam semua minuman yang beredar. Berarti sejauh ini pemerintah masih abai dong. Kayak misalkan BPOM kan udah seharusnya tugasnya seperti itu kan mengawasi. Tapi kan pada faktanya di lapangan tuh masih banyak kasus-kasus seperti ini bang. Itu gimana? Jadi memang itu sebenarnya tugas utamanya BPOM untuk mengawasi peredaran makanan dan minuman, dan dengan kondisi saat ini ya harusnya BPOM itulah yang kemudian melakukan pengaturan itu gitu kan. Bahkan kalau perlu mewajibkan mengatur kandungan-kandungan pada level mana yang boleh beredar di Indonesia. Malah mungkin bukan hanya BPOM, termasuk juga BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam kondisi darurat ini. Bayangin udah 70% loh. Nah berarti bener Dit, besok kita harus wawancara langsung tugasnya BPOM, BPKN. Iya bener, kayak yang tadi Bang Victor bilang juga kan. Jadi biar kita tanyain tugasnya, G-nya ngapain aja selama ini, karena kan banyak yang apel ngelos cuy. Kalau gue bilang mah sampai sebanyak itu. Oke, ya udah deh, besok berarti. Di sebelah mana Pak?
Oke guys, kita dari Konstitusionalis TV akhir-akhir ini kita mengulas berita-berita yang tidak mengenakan di hati oleh pada masyarakat pada umumnya, bahwa berita-berita akhir ini Pak, banyak sekali kasus diabetes mellitus maupun gagal ginjal yang terjadi di kalangan masyarakat, bahkan sampai anak-anak. Nah, kita mengunjungi BPKN dan kita sedang berdiskusi dengan Bapak Fitra selaku komisioner. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan Pak tentang perlindungan konsumen. Nah, jadi akhir-akhir ini kan kasus diabetes mellitus sangat meningkat nih. Mungkin apakah ada korelasinya dengan BPKN ataupun tanggapan dari BPKN itu tersendiri bagaimana, seperti apa Pak? Oke, terima kasih dari teman-teman Konstitusionalis TV ya. Jadi terkait dengan kasus diabetes mellitus ini, kita tuh sebenarnya sudah pernah mengeluarkan rekomendasi dari BPKN kepada 2 lembaga. Jadi kan fungsi dan tugas BPKN itu, fungsi utamanya itu adalah menerbitkan rekomendasi dan saran kepada pemerintah terkait dengan isu-isu perlindungan konsumen. Nah, terkait dengan ini, kita tuh di tahun 2022 sudah pernah mengeluarkan rekomendasi kepada 2 lembaga, yaitu kepada lembaga Kementerian Kesehatan dan kepada Badan BPOM, kepada BPOM. Nah, salah satunya adalah yang paling utama tuh karena kami menilai bahwa pada situ kan kami melakukan kajian tuh 2022 tuh BPM melakukan kajian bahwa tingginya konsumsi gula, garam, dan lemak. Jadi kita waktu itu bukan bicara soal gula aja ya, tapi gula, garam, dan lemak itu berpotensi untuk menyebabkan penyakit tidak menular seperti stroke ya, gagal ginjal, diabetes, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya itu kan batas konsumsi gula untuk anak itu kan ada ya batasan, dan kalau nggak salah 4 sendok teh per hari gitu, per hari itu ya, bukan per sekali minum ya, per hari itu kalau nggak salah 4 sendok teh. Nah, tapi dalam perkembangan belakangan kan banyak sekali anak-anak yang terkena diabetes. Nah, oleh karena itu di rekomendasi itu kami memberikan rekomendasi bahwa salah satunya adalah untuk Kementerian Kesehatan menerbitkan peraturan menteri dan sanksi ketika misalnya pelaku usaha itu tidak mencantumkan informasi nilai gizi berupa GGL, gula, garam, lemak dalam kemasannya. Karena selama ini kami lihat itu tidak efektif gitu, karena bisa jadi mungkin ada pemberian sanksi administratif ataupun sanksi pidana, tapi kalau di di peraturan atau di rekomendasi kami mendorong Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan peraturan menteri berikut sanksinya untuk pelaku usaha yang tidak patuh terhadap itu. Begitu Mas. Berarti karena kan terjadi peningkatannya secara signifikan Pak dari tahun 2023 bahkan sampai saat ini 2024 itu ada anak-anak maupun remaja bahkan sampai 70% peningkatannya gitu Pak. Nah, ini bagaimana BPKN menyikapi hal itu, karena memang kita khawatir generasi sekarang ya, terutama kita akan menjadi generasi emas, malah jadi kandungan-kandungan gizi yang sering kita konsumsi itu malah tidak efektif untuk tubuh kita gitu Pak. Ya, jadi kalau dari kita ya, dari BPKN itu pertama kalau lihat dari kasus yang banyak, sebenarnya kalau dari prosedur kita itu, kita kan kebetulan saya Ketua Komisi Advokasi BPKN, jadi kita tuh punya prosedur seandainya nanti ada kasus-kasus yang seperti terstruktur, sistematis, dan masif itu kita bisa untuk melakukan investigasi atau melakukan penanganan penanganan tanpa pengaduan. Nah, oleh karena itu sampai kan kita tuh 2022 sudah pernah tuh mengeluarkan rekomendasi. Nah, sekarang kita lihat belum ada tanggapan dari Kementerian Kesehatan maupun juga dari BPOM terkait dengan rekomendasi kita itu. Nah, sekarang tugas kita itu adalah mendorong dari Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk menindaklanjuti rekomendasi dari yang pernah BPKN lakukan. Lalu yang kedua, terkait dengan itu ya tentu kami dari BPKN bisa kan kita tuh ada 4 komisi, ada penelitian, ada edukasi dan edukasi dan informasi, lalu ada advokasi dan juga kerjasama kelembagaan. Nah, di riset ini hasil rekomendasi itu adalah hasil dari riset, hasil dari Komisi 1 yang sudah mengeluarkan kajian. Nah, di Komisi 2 ini memang kita belum masif melakukan sosialisasi terhadap bahaya diabetes itu. Mungkin itu yang bisa kami lakukan dalam waktu dekat ya, supaya untuk meningkatkan awareness masyarakat, kepedulian masyarakat terkait dengan bahayanya diabetes pada anak-anak itu. Jadi jangan sampai generasi 2045 dari generasi emas jadi generasi gemas ya. Jadi gemes-gemes gitu ya. Jadi, karena terlalu banyak makan gula jadinya membengkak, obesitas dan lain-lain itu. Itu sih dari saya, Mas.
Nah, makanya teman-teman ya, jangan sekali-sekali kalian mengkonsumsi gula yang kandungannya tinggi, karena memang di kemasan itu seringkali kemasannya tinggi itu si kandungan gulanya. Berarti kan mengenai hal tersebut Pak, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada edukasi dan informasi. Apakah sejauh ini BPKN pernah melakukan sosialisasi ataupun edukasi terhadap masyarakat, khususnya yang kita khawatirkan si anak-anak siapa ya? Seperti itu sih Pak. Ya kalau dari komisi edukasi dan edukasi dan informasi itu kita belum secara konkret itu belum, tapi setiap ke bawah itu kita tujuannya adalah supaya konsumen itu mengerti akan hak-haknya. Apa sih hak utama konsumen itu? Adalah keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Nah, terkait dengan penyakit ini jangan sampai anak-anak ya atau orang tua itu memberikan asupan gula, asupan makanan kepada anaknya berlebih sehingga menyebabkan anak itu menjadi tidak nyaman dan mengganggu keselamatannya. Nah, itu sih titik tekan kita ya. Jadi kepada orang tua ya kan, kepada orang tua anak-anak untuk bisa lebih peduli terhadap apa sih isinya gitu kan, bisa dibaca tuh. Sebenarnya kan kewajiban konsumen itu kalau kita baca Undang-Undang 8 tahun 99 tentang pelayanan konsumen itu salah satunya adalah membaca. Dia membaca kandungan gizinya itu sekarang yang sering kali dilupakan oleh konsumen atau jadi orang tua itu. Jadi nggak lihat tuh. Tapi gini juga ya teman-teman, saya pernah nggak kalian berpikir kalau lihat dalam kemasannya itu kenapa kan ada tuh garam sekian gram persen, lemak sekian gram persen, tapi kenapa gula ditulis gramnya tapi tidak ditulis persennya? Nah itu jadi pertanyaan itu jadi, coba deh nanti lihat beli itu nggak ada itu persennya gula. Rata-rata itu gula tuh hanya ditebalkan aja tapi tidak ditulis persennya. Nah ini menjadi catatan juga bagi kami jadi BPKN agar kepada pelaku usaha yang menerbitkan produk-produk yang mengandung GGR itu juga harus mencantumkan persentase dari gulanya itu. Kalau di luar negeri ya teman-teman, mungkin yang sudah pergi haji kemarin kan baru musim haji itu, misalnya beli di Albaik itu ada tuh kandungan lemaknya berapa, kalorinya berapa. Informasi gizi itulah yang sekarang ini belum dilakukan oleh pelaku usaha. Padahal konsumen itu wajib mengetahui, wajib diberitahu. Bahaya nggak sih saya mengkonsumsi ini? Misalnya nih, ya konsumennya itu agak gemuk lah dan punya penyakit bawaan, penyakit diabetes misalnya gitu. Kalau dia konsumsi berlebih, itu apakah dia berbahaya bagi dia atau enggak? Bagaimana dia tahu berbahaya atau enggak tanpa diberitahu di labelnya itu bahwa ini gulanya sekian, kalorinya sekian, lemaknya sekian. Nah, ini kan pengusaha kita belum aware nih seperti itu ya, belum aware ya. Sekarang ini kita tuh masih di tahap level kehalalan aja. Nah, kan produk kita tuh masih halal doang tuh. Yang penting halal dulu, tapi nggak tahu halal kan kalau dalam Al-Quran tuh halalan wa toyiban, halal dan toyib. Apakah halal itu belum tentu dia toyib gitu kan? Memang teh manis ini halal, tapi kalau sekali minum 1 galon kan mual kita mah. Itu sebenarnya nggak toyib kan. Jadi ada kehalalan dan juga ada ketoyiban, ada kebaikan di situ. Nah itu yang mestinya didorong oleh pelaku usaha untuk berlaku jujur menyampaikan informasi itu kepada konsumen. Nih kepada pelaku usaha yang sangat diperhatikan. Dan berarti sejauh ini kan anak-anak itu seringkali mengkonsumsi apa? Nah, ada salah satu produk nih, ya Pak ya. Ada salah satu produk dia mencantumkan 0 sugar, 0 gula, 0 sugar. Tapi ketika dicek uji lab itu sampai 20%. Sedangkan produk ini direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh lansia, mulai kena penyakit diabetes ya. Nah itu kalau misalkan melihat dari itu, apakah BPKN berperan sangat penting apabila ada kasus yang seperti itu? Itu pelanggaran hak konsumen, berarti dia menyembunyikan informasi konsumsi barang gitu. Padahal sebenarnya konsumen itu wajib diberikan informasi yang jujur terhadap barang-barang yang akan dikonsumsi oleh dia. Itu kalau misalnya ketemu seperti itu bisa langsung bikin pengaduan ke BPKN Mas. Bisa bikin pengaduan melalui beberapa kanal kami ya. Mohon dicatat teman-teman di 08 153 153 153. Jadi 08 153-nya 3 kali. Itu bisa langsung di WA atau juga bisa di website. Nah, kalau misalnya ketemukan seperti itu tanpa ada kerugian, maksudnya kerugiannya itu dia bahwa itu terbohong. Misalnya teman-teman langsung melakukan uji lab atau melakukan tes lah, ya kan? Ternyata ada nih gulanya, itu bisa Mas langsung laporan ke BPKN. Tapi kalau dari BPKN sendiri untuk
melakukan sampel itu kita tidak punya kewenangan untuk itu. Tapi ketika ada aduan mengenai itu kita siap banget untuk menerima. Dan sampai sekarang terkait dengan makanan ya, karena kita ada dalam amanat Stranas perlindungan konsumen itu ada 11 sektor ya, salah satunya itu obat dan makanan. Nah, kebanyakan kalau sektor obat makanan ini kebanyakan itu masih soal higienis saja. Misalnya ada campuran atau di mie instan itu ada seng misalnya. Ada pernah tuh seperti itu. Ada campuran seng, ya ada. Atau ada hal tertentu lah. Nah, itu kita masih seperti itu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang menginisiasi seperti itu bisa banget itu jadi bahan masukan buat kami untuk melakukan penelitian dan juga melakukan pemanggilan kepada pelaku usaha. Bisa jadi gara-gara ini itu bisa menjadi kotak Pandora bagi kita. Nah, kotak Pandora bagi kita bahwa ini sebenarnya ada masalah nih di soal kemasan ini ya, kemasan minuman dan makanan bermanis buatan itu. Begitu, Mas. Nah, berarti teman-teman bisa nih, kalau misalkan ada yang mengalami hal tersebut, bisa langsung laporan ke BPKN. Dan tadi nomornya sudah disebutkan oleh Pak Fitra. Nah, jadi biar kita tahu juga nih Pak, berarti peran BPKN ini kan kita masih belum mengetahui gitu ya Pak. Kita harus mengadu kemana. Nah, boleh dijelaskan Pak, BPKN ini apa sih Pak? Oke, jadi BPKN itu adalah lembaga negara independen yang dibentuk dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Jadi bertugasnya itu adalah untuk menumbuh kembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Tugas-tugasnya itu ada macam-macam. Fungsi tugas utamanya itu ada memberikan saran dan rekomendasi, menerima pengaduan, melakukan penelitian terhadap barang dan jasa, melakukan penelitian terhadap undang-undang terkait dengan perlindungan konsumen, dan melakukan kerjasama gitu. Jadi kita ini sudah ada dari tahun 2001 Mas sebenarnya BPKN, tapi memang mungkin masifnya kurang ya. Kalau teman-teman tahu konsumen itu ya taunya tuh ya YLKI gitu ya, nggak tahu BPKN. Karena BPKN itu adalah lembaga negara independen yang dibentuk dari Undang-Undang 8 tahun 99. Nah, ini teman-teman, saya sangat bahagia sekali. Teman-teman muda ini sekarang udah banyak yang mau datang ke BPKN. Pertama nanti siang tuh ada demo loh di sini. Udah mulai ada yang demo nih ke BPKN nih. Jadi udah mulai mungkin karena belakangan kita masif ya, main ke medianya masif, terus juga beberapa kali kita melakukan rilis, dan itu yang kami lakukan belakangan ini gitu Mas. Berarti sejauh ini BPKN itu sangat berperan penting ya, apalagi ini adalah lembaga independen ya teman-teman ya. Jadi apapun keluhan dari masyarakat bisa langsung dilaporkan aja ke BPKN, entah itu dari makanan, produk ataupun jasa. Nah, boleh nih Pak saran dan masukan untuk kasus-kasus yang tadi sudah kita singgung Pak, bagaimana untuk kedepannya, karena dikhawatirkan ya seperti tadi juga Pak, generasi-generasi emas itu takutnya jadi generasi-generasi emas. Oke, jadi yang pertama sekali ya, karena kita semuanya adalah konsumen ya, dari mulai rakyat sampai pejabat tinggi negara, presiden itu adalah konsumen. Jadi konsumen itu kalau di KPK itu kan ada indeks persepsi korupsi. Nah, kalau di kita itu ada namanya indeks keberdayaan konsumen. Nah, di kita itu cakupannya itu masih di tahapan mampu gitu, belum berdaya. Ya, itu dia. Jadi kalau berdaya itu dia konsumen itu sadar bahwa yang dikonsumsi dia apa. Ya, salah satunya adalah tingginya edukasi itu, tingginya kesadaran pribadi konsumen untuk melihat apa sih yang dikonsumsinya sesuai nggak dengan kebaikan diri saya. Misalnya seperti saya contohkan tadi ya, halalan dan thayyiban gitu misalnya. Dan kita tuh konsumen mestinya lebih aware lagi terhadap apa yang kita konsumsi Mas. Nah, terutama buat teman-teman muda nih, anak-anak muda, mahasiswa maupun anak-anak itu jangan sembarangan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang dikemas gitu. Kalau bisa yang ini aja yang dibuat oleh orang tuanya lah gitu kan. Yang dibuat oleh orang tuanya itu menurut saya jauh lebih bagus lah gitu. Tapi dan ini juga kepada orang tua yang memiliki anak juga harus aware gitu loh. Jangan sampai, kan dulu tuh kan ada tuh namanya susu kental manis. Belakangan kan digempur kan, jadinya nggak ada susunya dihilangin. Jadinya kental manis karena emang tidak ada unsur susunya di situ. Jadinya kayak sirup gitu sebenarnya kan. Nah, itu kita harus aware juga ya, jangan sampai apa yang kita konsumsi itu berpengaruh juga kepada apa yang kita muncul kepada tubuh kita gitu. Jangan sampai kita dari generasi emas 2045 menjadi generasi gemas, gemesin ya gitu. Itu saran dari saya sih. Tapi Pak, saya mau tanya juga, jadi kalau seandainya dari BPKN ini ada nggak sih Pak tanggung jawab atau hal apapun itu untuk konsumen dari pola hidupnya Pak?
Kayak misalkan kayak sehari-hari ini kita kan kayak kita tuh sering banget kita tanpa sadar minum yang kandungan gulanya tinggi, makan kandungan gulanya tinggi. Ada nggak sih Pak hak atau tanggung jawab dari BPKN? Kalau itu kita lebih ke edukasi ya, kalau gitu Mas. Kita mengedukasi konsumen supaya lebih aware lah terhadap apa yang dikonsumsinya gitu. Lebih aware kepada diri sendiri, dengan kemampuan dia, kondisi dia harus tahu apa yang masuk ke tubuhnya itu apakah baik untuk kesehatan dia atau tidak. Lebih ke fungsi edukasi sih gitu. Oke, nah yang terakhir ini Pak, dari BPKN ini ada pesan nggak sebagai garda terdepan dari perlindungan konsumen nih buat pemerintah? Kira-kira ada nggak Pak? Kalau pemerintah yang pertama kali itu kita sekarang sudah mengeluarkan rekomendasi ya di tahun 2022 tuh agar supaya menindaklanjuti dari rekomendasi kita. Jadi dari beberapa catatan kami memang banyak sekali kementerian-kementerian lembaga yang ya lumayan ada lah yang tidak menindaklanjuti. Padahal sifat lembaga-lembaga negara independen itu kan ini kan tata negara nggak nih? Ya kalau anak tata negara itu kan ini ya fungsi lembaga negara independen itu ada lembaga negara bantu ya untuk menjalankan fungsi utama gitu. Nah kalau di luar negeri rekomendasi dari lembaga negara independen itu sifatnya itu wajib sebenarnya. Kalau wajib kalau misalnya di Swedia ya rekomendasi lembaga-lembaga negara yang independen kayak ombudsman dan lain-lain itu sebenarnya wajib dipatuhi gitu. Nah, kalau di kita kan ya mungkin konvensi kita kan terlalu agak ngayun ya gitu. Jadi boleh memilih gitu lembaga negara intinya itu memilih mau diikutin apa enggak. Nah, padahal kami kan BPKN berdiri itu ya fungsi salah satu utamanya itu ya dan yang paling utama itu memberikan saran dan rekomendasi gitu. Nah, itu jadi catatan kami bagi pemerintah untuk menindaklanjuti apa yang sudah kami berikan di tahun 2022 itu. Gitu. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman dari diskusi yang telah kita bahas bahwasanya memang BPKN ini sangat berperan penting ya terhadap perlindungan konsumen karena memang sejatinya kita sebagai konsumen juga mempunyai hak-hak untuk diadukan dan bingung itu harus kemana. Nah, BPKN adalah solusinya seperti itu. Terima kasih Pak Fitra atas informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan kepada pemerintah terutama pelaku usaha semoga lebih aware terhadap masyarakatnya itu sendiri. Terima kasih Pak. Terima kasih, siap. Terima kasih. Begini Pak, dari Pak Jasra Putra sebagai Wakil Ketua dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia kan kami dari Konstitusionalis TV ingin mengulas lebih jauh Pak tentang peran KPAI terhadap kasus-kasus yang sedang meningkat di kalangan anak-anak maupun remaja tentang diabetes mellitus maupun gagal ginjal gitu Pak. Nah, peran dari KPAI tersendiri itu seperti apa Pak untuk pencegahan hal tersebut? Ya, Komisi Pelindungan Anak Indonesia sebagaimana mandat undang-undang yang melakukan pengawasan ya, terkait pemenuhan dan perlindungan anak. Dan salah satu fokus kita tentu terkait isu-isu kesehatan dasar anak ya, terutama bagaimana memastikan sebagaimana mandat undang-undang kesehatan setiap anak mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya gitu ya. Kalau dalam undang-undang perlindungan anak seoptimalnya gitu ya. Dan itu peran ini ada peran yang dilakukan oleh keluarga, ada peran yang dilakukan oleh masyarakat ya, dan juga peran yang dilakukan oleh pemerintah ya, baik pusat maupun daerah. Itu satu. Nah kemudian kedua kita melihat kasus kesehatan anak ini kalau merujuk kepada survei kesehatan Indonesia yang dilakukan oleh Kemenkes tahun 2023 memang terkait pola konsumsi kelompok gula, sirup dan konfeksioneri ini memang meningkat ya. Misalnya di Jogja itu sampai 60,4% gitu ya. Kemudian ada Jawa Tengah ya, itu di angka di angka 50%-an gitu, 58 ya. Itu tinggi, cukup tinggi karena
kalau kita lihat dari 84,3 juta anak Indonesia ini kan 70%-nya kan sebaran berada di Jawa. Iya. Ya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, oleh sebab itu tentu ini menjadi concern kita. Di samping juga provinsi-provinsi lain gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu kita ingatkan ya kepada pemerintah karena kita sudah memiliki Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 17 tahun 2023. Di pasal 146 sampai 148 itu mengatur soal pengamanan makanan dan minuman. Sudah diatur. Sudah diatur di situ ya. Misalnya setiap orang yang memproduksi, mengolah serta mendistribusikan makanan dan minuman itu wajib memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan ya, mutu dan gizi ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian selain soal standar keamanan juga dipastikan juga soal kehalalan gitu ya. Ini juga menjadi mandat di undang-undang ini. Kemudian bagi pelaku usaha baik UMKM atau mungkin industri ya juga memastikan bagaimana kemasan produk itu informasinya harus benar gitu ya. Jangan sampai nanti kandung gula, garam dan lemaknya sudah diatur tapi ketika dicek di lab ya ternyata tidak seperti itu. Bahkan bisa melebihi. Nah, saya kira kalau ini menjadi temuan ya tentu harus diproses ya. Di undang-undang ini juga disebutkan ada sanksi administratif dan bahkan bisa pidana. Bahkan gitu ya. bisa pidana juga. Bisa pidana ya. Jadi saya kira tentu ini akan menjadi pengawalan KPAI dengan lembaga terkait gitu ya. Bagaimana soal makanan olahan ini juga standarnya dan syaratnya harus aman. Nah, yang kedua tentu dalam undang-undang ini ada peraturan pemerintahnya yang sedang berproses ya. Metodenya juga metode omnibus ya, ada sekitar 1.900 pasal gitu di PP-nya. Mudah-mudahan aturan turunannya segera ditandatangani oleh Presiden ya, karena mandat di Undang-Undang Kesehatan itu 1 tahun kalau nggak salah sampai Agustus 2024 ini gitu ya. Mudah-mudahan sebelum Presiden selesai priorisasinya, mudah-mudahan ini bisa ditandatangani, dan termasuk juga Permenkesnya juga sudah dilakukan hearing publik ya. KPAI juga terlibat memberikan masukan. Hasil dari liputan kami menunjukkan bahwa pemerintah belum peka terhadap isu ini dan masyarakat harus lebih aware akan masalah ini. Terima kasih KPAI dan BPKN. Kami mengharapkan pemerintah dapat bekerja lebih optimal mengenai kasus diabetes dan juga gagal ginjal. Terima kasih dan sampai jumpa.